Selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan ngomongin soal sebuah konsep yang sangat penting di Unity, yaitu yang namanya prefab. Jadi prefab ini teman-teman adalah sebuah konsep yang sangat penting di dalam Unity. Jadi prefab ini sebenarnya adalah sebuah template benda atau template game object yang nantinya bisa memungkinkan supaya si game object yang kita udah buat bisa dipakai berulang-ulang dengan lebih mudah. Jadi contohnya teman-teman di sini kita sudah punya sebuah game object yang namanya diamond. Diamond ini sudah punya diamond behavior yang kalau ditabrak sama pemain bisa hilang. Nah tentunya kalau kita pengen bikin sebuah collectible item ini biasanya satu level nggak cuma satu dong, tapi kita bisa punya lebih dari satu diamond. Jadi kita bisa punya 1, 2, 3, 4, 5 diamond. Caranya gimana? Gampangnya sih tinggal kita copy paste aja teman-teman. Kita copy, kita paste. Tinggal kita gerakin aja. Yang 2 di sini, yang 3 di sini gitu kan. Yang 4 kemudian di sini. Dan yang 5 misalkan di sini. Nah ini sudah punya kita 5 buah collectible item yang bisa semuanya diambil oleh pemain kita, which is good, ya kan? Bagus. Tapi di sini kalau misalkan terjadi perubahan, teman-teman, misalkan anggaplah saya pengen ngubah si diamond yang ukurannya terlalu kecil, saya pengen gedein sedikit, gitu. Nah caranya gimana? Berarti kan saya harus masuk ke diamond yang pertama, saya ubah ukurannya misalkan jadi 1,2. Nah, begitu saya ubah teman-teman, maka diamond yang lain tidak berubah. Akibatnya saya harus copy paste sejumlah diamond yang ada berulang kali. Gitu. Dan kalau kejadiannya berubahnya itu nggak cuma sekali, kan jadinya nyebelin. Apalagi kalau misalkan ternyata kamu punya collectible itemnya banyak begitu. Dan berada di tempat yang berbeda. Jadi misalkan di level 1 ada diamond, di level 2 juga ada diamond, level 3 juga ada diamond, kan jadinya capek dan berulang-ulang gitu teman-teman. Jadi prefab dibuatnya untuk itu. Jadi prefab itu membuat sebuah cetakan game object yang nantinya cetakan itu bisa dipakai ulang. Nah, cara bikinnya gimana? Jadi saya akan bikin sebuah folder, namanya folder prefab. Ini sebenarnya foldernya nggak usah namanya prefab ya teman-teman. Bisa foldernya namanya apapun juga sebenarnya jalan-jalan aja. Nah, tapi saya kasih nama prefab biar supaya teman-teman tahu. Cara bikin prefab adalah kita pilih game object yang kita mau jadiin prefab, lalu kita tarik dia ke dalam folder yang barusan kita buat ini. Maka sekarang, begitu kita lihat, kita jadi punya sebuah diamond. Tapi diamondnya kalau kita lihat di inspektor, namanya diamond prefab asset. Jadi sebuah aset prefab. Dan sekarang, si diamond yang kita punya ini, warnanya berubah jadi warna biru. Ini menandakan bahwa dia adalah sebuah prefab. Sisanya teman-teman mungkin tampilan di inspektornya hampir sama. Cuman jangan salah, di sini kita punya satu pilihan khusus untuk prefab. Open, select, dan override. Nah ini buat apa? Saya jelasin. Nah sekarang kalau kita pengen bikin lagi sebuah diamond, tadi kan saya copy paste dari diamond yang di sini. Sekarang karena kita sudah punya prefabnya, kita tinggal tarik aja teman-teman dari prefab ke dalam hierarki, dan sekarang kita punya sebuah diamond prefab yang lain. Jadi sama-sama warnanya biru. Jadi misalkan di sini saya pengen tambahin dia di atas, bawah ini juga saya tarik lagi, dia pindahin ke bawah. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaannya gimana cara kita membereskan masalah yang tadi ya? Kalau terjadi perubahan, apa yang terjadi nih? Nah, sekarang kalau saya pengen mengubah si diamond yang pertama ini jadi lebih besar, kalau saya ubah di sini, dalam skala sini, 1,5 gitu ya. Kita bisa lihat bahwa ini yang berubah cuma dia aja. Nah, kalau gitu, nggak ada gunanya dong pakai prefab. Oh bukan, ini karena cara kita salah. Teman-teman. Jadi caranya kalau kita pengen mengubah sebuah prefab dan semuanya berubah, adalah kita harus mengubahnya bukan pada hasilnya, tapi pada template-nya. Jadi kita tinggal pilih template-nya. Jadi template-nya kan di sini ya. Kita bisa double klik template-nya untuk masuk ke dalam tampilan prefab. Nah, di tampilan prefab ini teman-teman kita bisa ubah scale-nya. Save. Begitu kita save, kita balik lagi ke scene kita bisa lihat bahwa semua diamond kita sudah berubah ukurannya. Jadi kalau kita ubah di dalam template, ya semuanya ikut berubah. Nah, cara untuk akses template tersebut bisa lewat double klik di sini, atau juga bisa kalau teman-teman perhatikan, setiap prefab itu punya tombol panah ke kanan. Yang kalau kita klik, itu sama aja seperti ngubah double klik yang di sini. Jadi kita ngubah template-nya. Jadi kalau sekarang saya kecilin nih, scale-nya jadi 1.
Teman-teman bisa lihat langsung, otomatis kita bisa lihat bahwa si bintang-bintang yang lain juga ikutan berubah. Itu karena kita ngubahnya di dalam template-nya. Kalau kita pengen balik lagi, tinggal klik yang di sini. Nah, cara ketiga buat ngebuka template-nya adalah kita pilih open di sini. Open, kita masuk lagi ke dalam si template yang tadi. Oke. Tapi prefab di dalam Unity juga menyediakan kemampuan untuk kita memodifikasi masing-masing hasil prefab. Jadi kan ini masing-masing hasil prefabnya ini bisa kita kasih properti yang berbeda dari parent-nya. Jadi contohnya misalkan si Diamond 3 ini, kita kasih scale-nya jadi 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, cuma dia aja yang ukurannya 2, yang lain ukurannya tetap 1 atau 0,5. Jadi kita boleh mengubah hasilnya dari prefab tersebut. Di instance dari prefabnya boleh kita ubah tanpa mengubah si prefab tersebut. Tapi kalau misalkan kita pengen supaya perubahan di dalam Diamond ini kena ke semua prefab yang lain, misalkan kita salah nih ngubahnya, kita udah ngubahnya misalkan si Diamond 4 yang kita ubah nih. Kita ubah si Diamond 4, harusnya di dalam template-nya, tapi ternyata yang kita ubah itu adalah instance-nya gitu. Nah, supaya dari instance bisa nyebar ke template, caranya adalah kita klik tombol override. Kita klik tombol override, di sini ada revert all, ada apply all. Revert all itu berarti balikin semua, sedangkan kalau apply all itu berarti pasang semua. Berarti semua perubahannya diaplikasikan ke semua instance dari prefab tersebut. Contohnya kalau saya apply all di sini, maka semua prefab tersebut, kecuali yang sudah ada perubahan sendiri, akan berubah sesuai dengan template. Dan spesialnya lagi teman-teman, karena prefab ini adalah template daripada game object, berarti semua komponen yang ada di dalam game object kita sebelumnya, jadi kalau kita lihat si Diamond ini, dia punya sprite renderer, circle collider, diamond behavior, ya, ini adalah script yang kita buat, dan juga tag, yaitu tag item, semuanya ini berlaku untuk semua instance dari prefab tersebut. Jadi artinya semua Diamond ini otomatis sudah punya script masing-masing dan semuanya juga punya otomatis tag item. Dan artinya berarti kalau kita play, semua instance ini bisa saya ambil. Seperti itu. Oke? Jadi sangat berguna banget ya teman-teman prefab ini. Saya menyarankan teman-teman boleh mencoba prefab ini sendiri supaya teman-teman dapat feel-nya, dapat seperti apa sih yang namanya prefab ini gitu. Oke? Sekian aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.